Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian kelas 10 tetap semangat ya belajar dari rumah. Dan meskipun keadaannya seperti ini, kalian tetap harus belajar ya. Buat penggemar matematika, terutama khususnya yang senang pelajaran matematika, kali ini kita akan belajar tentang matriks ya. Ini adalah materi yang ada di SMA atau SMK dan melibatkan materi-materi yang lain. Nah, kalian nanti terakhir akan belajar bagaimana manfaat atau dahsyatnya dari belajar matriks ini ya. Nah, oke, biar lebih mempercepat waktu, kita langsung mulai pelajaran dari matriks. Oke, table of content. Ini adalah isi dari video ini. Yang pertama, kita akan belajar pengertian dari matriks. Yang kedua, jenis-jenis matriks yang sudah diberikan tugas sebelumnya. Yang ketiga, transpose dari matriks. Yang keempat, operasi matriks. Nah, keempat materi ini nggak kita borong hari ini. Yang kita borong adalah 1, 2, dan 3. Materi yang keempat kita include ke dalam minggu pertemuan berikutnya. Oke, kita langsung masuk ke part 1 ya, pengertian dari matrix. Iya, eh, sekarang jenis-jenis matrix dulu ya, yang tugas yang kalian kemarin kerjakan. Eh, apa aja sih jenis-jenis matrix? Nah, ada yang jawabannya cuma sedikit ya, ada yang lengkap sekali, good. Ya, yeah, I like it. Jadi, saya suka sekali yang sudah menyebutkan lengkap jenis-jenis matrix. Nah, sekarang saya tampilkan jenis-jenis matriks yang sesuai dengan apa yang saya ajarkan hari ini. Nah, kalian bisa lihat kira-kira di buku kalian tugas kemarin itu ada nggak salah satu matriks yang saya sebutkan. Yang pertama adalah matriks baris. Karena matriks baris ini hanya mempunyai satu baris. Baris pada matriks itu ke samping ya. Jadi 5 min 5, 1, 2 ini adalah satu baris. Ya. Yang kedua adalah matriks kolom. Nah, kalau kolom dia ke belakang, ke bawah, apa sih bahasanya ya? Nah, di sini kan kita lihat ya. Jadi kalau baris itu ke samping ya, bukan ke belakang. Biasanya kalau upacara kan baris-baris ke belakang, bukan ke samping. Kalau baris itu ke samping. Kalau ke belakang kolom namanya ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga ada matriks matriks persegi ya. Kenapa persegi? Karena ini atasnya 2, ke samping 2, ke bawah 2 gitu ya. Kan kalau persegi sisinya sama semua ya. Nah, jadi nggak cuma ini contohnya, kalian bisa buat ke samping 3, ke bawah 3, itu juga dikatakan matriks persegi ya. Jadi jangan mengambil kesimpulan bahwa matriks persegi hanya seperti ini. Matriks persegi banyak contohnya, bahkan eh, 15 ke samping, 15 ke bawah pun itu juga termasuk ke dalam matriks persegi. Selanjutnya adalah matriks persegi panjang. Ke samping 3 nih ya, ke samping 3 angka, ke bawah cuma 2 angka. Kalau persegi panjang kan beda ya. Nah, ini seperti persegi panjang. Bentuknya aja sudah terlihat. Ini persegi panjang. Oke, selanjutnya matriks segitiga. Apa yang membuat dia membentuk segitiga nih? Karena nolnya. Ya, nolnya nggak cuma di sini. Kalau nolnya di bawah juga sama, masih dikatakan matriks segitiga. Yang penting nolnya membentuk segitiga, nah itu dikatakan matriks segitiga ya. Selanjutnya matriks diagonal. Matriks semua elemennya nol semua, semua angkanya nol semua, kecuali diagonal yang miring ini. 1 min 2, 5 ini angkanya bebas, kalian bisa isi. Yang penting segitiga atas dengan segitiga bawahnya itu nol semua ya. Dan yang terakhir adalah matriks identitas. Matriks identitas ini hanya berisi 0 dan 1. Semua elemennya 0 dan semua diagonalnya adalah 1. Tidak ada angka yang lain. Kalau yang ini diagonal bebas ya. Jadi diagonal dan identitas itu hampir mirip. Ya, cuma beda kalau diagonal itu angkanya bebas, kalau identitas angkanya harus 1. Oke, sampai sini paham? Kita bisa lanjut ke pengertian dari matriks. Materi selanjutnya, pengertian dari matriks. Nah, seperti apa sih pengertian dari matriks?
Matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun secara baris ataupun kolom atau kedua-duanya dan di dalam suatu tanda kurung. Nah, tolong ya diamati tanda kurung ya. Bilangan-bilangan yang membentuk suatu matriks disebut sebagai elemen-elemen matriks. Matriks digunakan untuk menyederhanakan penyampaian data sehingga mudah untuk diolah. Nah, jadi matriks itu harus pakai tanda kurung, kurungnya kurung siku ya. Nah, di dalam matriks itu ada angka-angka, namanya elemen-elemen. Ya, elemen-elemen dari matriks. Nah, matriks sangat digunakan untuk penyampaian data supaya datanya gampang diolah. Nah, di sini ada data ya, sudah saya tampilkan dalam berbentuk tabel. Nah, mungkin kalau berbentuk tabel agak susah ya untuk dilihat, tapi kalau untuk matriks, nah, matriks harga mobil. Nah, kalian bisa lihat aja harganya langsung 146 juta dari sini ya. Nah, ini namanya matriks. Ya, lebih ringkas daripada tabel gitu ya. Atau matriks penjualan. Nah, berarti penjualan mobilnya gitu ya. 34, 56, 41, 45, 36, 37. Dari tabel data yang ini kita permudah dalam bentuk matriks sehingga mudah untuk diolah gitu maksudnya. Paham ya? Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Baik, masih dalam pengertian matriks ya. Kita bisa lihat di sini, banyaknya baris dan kolom dari suatu matriks itu menentukan ordo atau ukuran bagi matriks itu. Ordo itu ukuran ya. Nah, seperti apa? Kita lihat, kita tayangkan. Ini adalah sebuah matriks ya. Namanya matriks A. Nah, perlu kalian ketahui A di sini adalah nama matriks. Kalian bisa isi A, B, C, D bebas asal pakai huruf kapital ya. Ya, pakai huruf kapital. Jadi nanti kalau elemen ini di dalam elemen. Nah, elemen 1, 2, 3 cuma ada 3 di sini elemennya ya. Kalau elemennya huruf bisa-bisa saja, tapi elemennya ditulis huruf kecil. Jadi yang di luar ini yang besar, kalau elemennya huruf kecil ya. Kalau huruf, tapi kalau angka ya mau kecil mau besar sama saja. Oke, kita hitung dulu. Kira-kira matriks A ini punya berapa baris dan punya berapa kolom. Nah, baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Kalau nanti di bawahnya ada lagi baris keempat, baris kelima, dan seterusnya. Sekarang kita hitung kolomnya, hanya satu kolom. Ya, hanya satu kolom. Lalu kesimpulannya adalah, perhatikan matriks di samping. Banyaknya baris pada matriks A adalah 2. Oh maaf, ini harusnya 3 ya, bukan 2. Banyaknya baris pada matriks di samping adalah 3. Dan banyaknya kolom adalah 1. Jadi matriks A dikatakan berordo atau berukuran 3 kali 1 ya, dan dituliskan dengan menggunakan notasi A 3 kali 1. Ini maksudnya ukuran aja, bahwa 3 kali 1 itu 3 barisnya 3, kolomnya 1. Sehingga kalau orang mau tahu elemen dari matriksnya 3 gitu loh. Misalnya begini. Saya ambil contoh, misalkan ada matriks B. Ini ordonya 3 kali 4. 3 kali 4 gitu ya. Nih maaf tulisannya jelek ya. Nah berarti kalau 3 kali 4 berarti barisnya 3, kolomnya 4 gitu kan. Nah ini hanya sebagian sampel aja ya. Nah nanti berarti kita tahu elemennya tinggal dikaliin aja. Berarti ada 12 elemen gitu. Ya. Nah nanti akan dibahas untuk lebih lanjut lagi. Kesimpulannya, kita hapus dulu deh biar kelihatan ya. Kita lihat dari kesimpulannya. Ordo Ordo atau ukuran dari suatu matriks ditentukan oleh banyaknya baris dan kolom. Jadi ordo itu ditentukan oleh banyaknya baris dan kolom. Misalkan ada matriks B nih, barisnya 5, kolomnya 2, berarti ordonya adalah 5 kali 2 gitu. Nah, kalau dikaliin itu jatuhnya ke banyak elemen. Nah, kesimpulan kedua, banyak elemen dari suatu matriks ditentukan oleh hasil kali banyak baris dengan banyak kolom dari matriks tersebut. Nah, nanti yang kesimpulan kedua nanti akan dibahas selanjutnya di slide selanjutnya. Oke.
Ya, masih dalam pengertian dari matriks ya, karena memang konsepnya harus betul-betul ya. Contoh soalnya aja deh langsung. Di sini ada matriks A ya. Anggotanya ini semua nih. Nah, 3 1 2 4 min 1 2 7 min 3 4 min 1 6 min 5 itu namanya elemen. Ya, anak-anak semua ya. Itu namanya elemen. Nah, ada berapa elemen matriksnya? Sekarang kita jawab runtun aja dulu deh. Ini pertanyaannya sudah ada nih. Ini sengaja dibuat runtun supaya kalian tahu. Tentukan ordo dari matriks A. Nah, kalau mau tahu ordonya berarti harus tahu baris dan kolomnya, ya kan? Nah, ini baris pertama 3 1 2 4, baris kedua min 1 2 7 min 3, baris ketiga 4 min 1 6 min 5. Jadi ada 3 baris dan kolomnya ke bawah. 1 2 3 4. Jadi ordo dari matriks A adalah 3 kali 4. Barisnya 3, kolomnya 4. Paham? Ya, paham ya. Berapa banyak elemen-elemen pada matriks A? Nah, ini elemen semuanya nih. Nah, kalau kamu mau hitungin boleh 1, 2, 3, 4. Nah, ngapain dihitungin capek? Tinggal kamu kaliin ordonya 3 kali 4. Ada 12. Gitu loh maksudnya ya. Jadi banyaknya elemen itu tergantung hasil kali dari ordonya. Misalkan ordonya itu misalkan 5 kali 7. Oh, berarti elemennya 35 gitu. Nggak usah kamu hitung gitu. Paham ya? Oke, jelas. Nomor 3. Berapa banyak baris dan kolom pada matriks A? Ini sama kayak ordonya tadi. Banyaknya baris 3 dan kolomnya adalah 4 ya. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 4. Sebutkan elemen-elemen matriks A pada baris ketiga. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Berarti baris ketiga elemennya adalah 4, min 1, 6, dan min 5. Ya, gampang kan? Nomor 5. Sebutkan elemen matriks A pada baris kedua. Berarti 1, 2. Berarti ada di sini nih ya. Min 1, 2, 7, min 3. Baris kedua. Dan kolom keempat. 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata min 3 yang dimaksud. Elemen yang dimaksud adalah min 3. Karena min 3 berada pada baris pada baris kedua dan kolom keempat ya. Dan yang terakhir nomor 6, berapa nilai dari A31? Itu maksudnya A itu adalah elemen ya. Karena A-nya A kecil ya, ini elemen. Yang ada di baris ketiga dan kolom ke-1, 1, 2, 3, kolom ke-1 ada di sini, yaitu adalah 4 ya. Jadi baris ketiga kolom pertama yaitu adalah 4. Gampang kan? Oke, next. Oke, sekarang sudah tiba saatnya kalian latihan. Kerjakan latihan ini di buku tulis, soalnya ditulis ya, jangan lupa. Soalnya ditulis supaya kalian bisa belajar lagi, nggak perlu di setel lagi cari-cari videonya, tinggal dibuka buku tulisnya, oke? Kerjakan dari 1 sampai 4, kalian pause dulu video ini, kalian catat dulu soalnya, lalu kalian jawab. Oke? Oke, lebih untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu transpose dari metrik. Ya, materi yang terakhir adalah transpose dari matriks. Langsung ke contoh soal saja ya. Perhatikan matriks di bawah ini. Tentukan ordo dari matriks A. Ordo dari matriks A adalah 3 kali 4 karena barisnya 3 dan kolomnya 4 ya. Yang kedua adalah tentukan transpose dari matriks A. Kayak gimana sih transpose? Nah, berikut adalah langkah-langkahnya. Di sini ada matriks A, A, B, C, D, E, F. Barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Berarti 3 kali 2 gitu ya. Nah, kemudian di sini ada AT. AT itu maksudnya A ditranspos. Jadi ini matriks A, ini adalah sesudah ditranspos. Transpos itu diapain sih? Transpos itu pertukaran antara baris dengan kolom gitu. Contoh nih ya, saya ambil. Ini kolomnya kan ACE ya, kolom kan ke bawah ya. ACE. Nah, ini kan kolom. Nah, ini kolomnya nanti jadi baris. ACE. Jadi perpindahan atau pertukaran antara kolom dan baris, baris dan kolom gitu. Nah, AB nih, AB. AB kan tadi baris nih. AB ke samping. Nah, sekarang dia ke bawah. Gitu ya.
Jadi ini adalah pertukaran. Jadi baris yang pertama diisi dari kolom yang pertama A, C, E ke samping A, C, E, lalu B, D, F ke samping. Inilah namanya transpose. Sekarang kita lakukan dari matriks yang kita kasih ini ya di sini ya. Maka menjadi 3141 yang tadinya ke samping kita tulis ke bawah, 3141. 2235 kita tulis ke bawah dan min 1527 tulis ke bawah. Inilah transpose dari matriks ya. Kita jawab soal nomor 3, tentukan ordo dari hasil transpose matriks A. Oke, karena sudah ditranspose, baris dan kolom berubah, maka hasilnya ordonya berbeda. Yang tadinya matriks A 3 kali 4, nah setelah ditranspose, A transposnya berordo 4 kali 3 ya. Jadi beda ukuran ya, beda ukuran. Matriksnya sudah beda ukuran. 3 kali 4 ketika ditranspose adalah 4 kali 3. Sekarang coba Anda pikirkan bagaimana kalau matriks yang 3 kali 3 ditranspose kira-kira jadi apa? Apakah sama atau tidak ukurannya? Coba dicari tahu ya. Oke, setelah ini akan ada latihan yang kedua, tapi nanti untuk latihannya digabung aja. Jadi nggak ada latihan pertama, latihan kedua, langsung digabung aja jadi satu ya. Ini langsung tadi kan 4 soal, sekarang cuma satu, jadi hari ini latihannya 5 soal. Oke, soalnya adalah ini soalnya. Latihan yang kedua, tentukan transpose dari matriks di bawah ini. Dan tentukan juga ordo dari matriks yang sudah ditranspose. Oke, untuk soal nomor 1 ini salah ya. Ini bukan A kecil, harusnya A besar ya. Ini kurung seperti ini juga nggak masalah, yang penting tanda kurung. Oke, jangan tidak pakai tanda kurung, apalagi pakai tabel ya. Itu salah. Oke, ditulis lagi soalnya. Ini bukan nomor 1 ya, nomor 5. Jadi lanjutan dari soal yang sebelumnya. Oke, sampai sini sudah jelas? Ada pertanyaan? Ya, terima kasih buat anak-anak sekalian yang sudah menyaksikan video ini dan belajar bersama bareng saya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Silakan kerjakan latihannya di buku tulis dan foto, kemudian upload di dalam classroom. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.